seorang alumni dari SMA Tarsis 1. Betul. Saya kerja di sektor non-profit, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, INGO, International Non-Government Organization. Di sektor development namanya. Jadi sektor yang untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Manajemen bencana. Dipercaya tidak hanya handle Indonesia. Jadi saya masuk ke Asia. Saya dan suami gitu ya tertarik untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan kami, tapi juga aktif melayani di gereja untuk jadi pemerhati keluarga. Tidak hanya pintar dalam mata pelajaran, pintar dalam berorganisasi, melatih jiwa kepemimpinan. Percuma dia pintar, tapi kalau tidak punya skill-skill sosial. Halo Sobat YBHK, berjumpa lagi dalam podcast sukses bersama YBHK. Hari ini saya, Evelyn Lingga, tidak sendirian karena kita kedatangan seorang alumni hebat. Alumni hebat. Cici bersama dengan boleh berkenalan Cipuspa. Boleh. Ya, halo semua, saya Puspa, Evelyn panggil saya Cipuspa gitu ya. Gak apa-apa juga sih, Cici ya, jangan tante, awas manggil tante. Ya, jadi saya Puspa, nama lengkap saya Puspa Sari Indra. Saya mau diceritain apa aja nih? Nah, Cipuspa ini ya Sobat YBHK adalah seorang alumni dari SMA Tarsis 1. Betul, yes, saya SMA Tarsis 1. Angkatan tahun berapa, Ci? Lulus tahun 96 SMA-nya. Ya. Kita mau cerita-cerita dulu ya sama Cipuspa. Ci, kesibukannya apa sih, Ci? Kesibukan saya kebetulan dari sejak lulus kuliah, Evelyn tahun 2001 lulus kuliah, saya sudah bekerja di ini pekerjaan yang nggak lazim. Jadi biasanya kalau orang kerja kan ke sektor profit. Nah, saya kerja di sektor non-profit. Jadi saya kerja buat Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional. Itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu sering disebut INGO, International Non-Government Organization gitu. Jadi saya kerja buat INGO dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, kalau ditanya terus kerjaannya apa gitu. Nah, saya kerja di sektor development namanya. Jadi sektor yang untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Jadi saya banyak bekerja untuk program-program bantuan untuk masyarakat yang masyarakat rentan, masyarakat miskin di Indonesia. Nah, cuma sejak tahun 2006 itu saya fokus di manajemen bencana. Jadi kalau kamu tanya kerjaannya ngapain tuh Ci gitu ya. Jadi saya gini, saya kebetulan jadi tim tanggap darurat waktu itu tahun 2006. Jadi kalau ada bencana di Indonesia dalam hitungan 2 kali 24 jam, saya dan tim itu sudah harus ada di lokasi. Itu ngapain? Bikin assessment tuh ngapain? Memahami apa sih kebutuhan masyarakat terdampak bencana gitu ya. Kan mereka hilang rumah, hilang harta benda. Nah, saya dan tim itu tugasnya melakukan assessment. Kalau kita udah tahu apa kebutuhannya, terus berkoordinasi sama pemerintah dan sektor lain. Ada rencana apa? Kalian mau bantu apa? Nah, nanti di mana ada gap, kami masuk. Jadi kami distribusi bantuan, kemudian merancang rencana untuk pemulihan, memastikan hak-hak dasar terpenuhi gitu. Jadi kerjanya seperti itu, seperti 911 versi di luar. Cuma ini versinya seperti tanggap darurat dan di Indonesia. Berarti nih Cipuspa banyak membantu orang nih ya yang terkena bencana. Pekerjaannya sosial banget. Iya, gitu. Saya memang waktu saya kuliah, kan saya kuliah ekonomi akuntansi di Atmajaya. Nah, cuma waktu itu saya sudah punya cita-cita. Saya nggak mau jadi akuntan. Saya nggak mau jadi akuntan. Saya nggak mau jadi auditor. Saya mau melakukan pekerjaan yang saya banyak terlibat dengan masyarakat gitu. Jadi makanya saya mencari jalur-jalur yang kira-kira akan mendorong saya ke sana. Termasuk waktu kuliah saya jadi volunteer untuk UNICEF Indonesia. Nah, terus kebetulan Tuhan kasih jalan, saya ketemu dengan satu LSM yang mau buka di Indonesia, cari volunteer. Saya mulai dari volunteer gitu. Jadi menggabungkan antara aspirasi saya mau kerja yang non-profit, tidak mau dikejar-kejar target gitu ya. Saya mau kerja yang bertemu masyarakat,
Nah, jadi itu sebabnya saya memilih pekerjaan yang non-profit ini, Wah, gitu. puji Tuhan. Berarti dari mimpinya, harapannya Cici, Tuhan tuh udah tunjukin jalannya. Ya, gitu. Memang gitu. harus dibawa dalam doa ya. Bawa dalam Saya doa. bilang, Tuhan, please jangan jadiin saya auditor, please jangan jadiin saya akuntan. Saya mau kerja yang ketemu masyarakat, saya lebih nyaman di sana gitu. Nah, ternyata Tuhan bantu ya. Jadi doa memang penting gitu. Iya, benar. Pekerjaannya Cici itu membantu orang lain. Tuhan tuh kasih jalan buat Cici Betul. buat itu. Tapi nggak selalu manis loh. Jadi jangan bayangkan kalau suka dukanya pasti ya, ada nih. kan kalau kita ada bencana kebayang lah ya situasinya seperti apa iya, gitu, di mana fasilitas terbatas gitu. Nah, jadi memang kita harus siap secara mental, tidak hanya fisik ya, tapi secara mental. Jadi misalnya mungkin salah satu respon saya yang pertama-tama yang sangat berkesan itu apa? Waktu gempa Jogja tahun 2006. Kalau ingat ya waktu itu jam 6 pagi ada gempa, semua kota Bantul dan sekitarnya hancur. Nah, saya kebetulan salah satu tim yang ada di sana. Jadi kita memang berangkat ke lapangan, kita lihat masyarakat yang terdampak, ada yang keluarganya meninggal, yang rumahnya roboh, yang suami kehilangan istri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua gitu. Nah, itu kita sebagai pekerja kemanusiaan itu juga harus terdampak ya sedikit banyak gitu. Jadi tinggal di tempat yang terbatas, kadang-kadang kita harus tinggal di tenda dengan sumber air yang terbatas. Saya ada pengalaman waktu di Palu kemarin ada tsunami, likuifaksi dan gempa. Itu saya hari keempat sudah ada di kota Palu. Saya tinggal bersama teman-teman di tenda gitu. Sikat gigi harus pikir, mau mandi harus pikir gitu ya. Tapi semua keterbatasan itu terobati. Jadi waktu kita ke lapangan, kita bisa bantu masyarakat. Misalnya kalau saya kan fokus pada ketahanan pangan, jadi memastikan walaupun dalam tanggap darurat orang bisa makan, bisa pergi ke pasar, belanja kebutuhan, bisa masak. Jadi saya waktu itu bersama teman-teman merancang satu intervensinya. Kita lihat kan, kita pergi ke pasar, tukang-tukang dagang di pasar udah pada jualan nih. Ada tukang sayur, semua udah jualan. Terus kami pikir, kita bisa sih beli barang di sana terus distribusi gitu ya. Terus tapi kita pikir kalau kita bawa barang dari Jakarta kirim ke Palu, nah ini pedagang-pedagang di pasar gimana? Mereka nggak bisa jualan. Jadi akhirnya saya dan teman-teman berkoordinasi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga lain, kita merancang, kita bikin bantuan yang namanya cash transfer. Jadi kita transfer ke masyarakat terdampak, bukain mereka rekening, mereka punya uang, mereka pergi ke pasar. Jadi kan yang masyarakat bisa makan, pedagang ekonominya juga berjalan ya. Gitu. Jadi itu kebetulan pekerjaan saya, spesialisasi saya ada di sana. Jadi terhiburnya itu, iya di sana hidupku tuh penuh keprihatinan gitu. Jadi jam 1 pagi tiba-tiba bumi bergoyang gitu. Jadi kita harus bangun, kita harus ambil ready to go back, kemudian keluar kerja, mengamankan diri, memantau, ngecek tim saya semua lengkap atau enggak gitu. Jadi ada satu keprihatinan, tapi waktu kita melihat wajah masyarakat itu ya yang merasa terbantu, yang merasa didukung, kemudian kan semakin kenal, punya relasi. Jadi kalau kita ke sana udah kayak punya extended family gitu. Saya punya satu komunitas di Jogja yang sampai sekarang tuh kalau kita ketemu tuh mereka masih ingat Mbak Puspa gitu, karena orang Jawa ya panggil saya Mbak, bukan Cici kayak kamu gitu. Ya, gitu. Jadi mereka masih ingat gitu. Bahkan ada satu driver yang membantu saya selama gempa 2006 sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah hampir 10 tahun. 2006 hampir 19 tahun ya. Sampai hari ini tuh kami masih bersahabat. Dia kenal keluarga saya, suami saya gitu, anak-anak saya itu. Jadi ada satu extended family yang Tuhan kasih dari pelayanan dan bekerja gitu. Nah itu jadi kira-kira pekerjaan saya seperti itu. Nah saya sekarang mulai tahun 2009-2010 kemarin dipercaya tidak hanya handle Indonesia. Jadi saya masuk ke Asia gitu. Jadi Asia itu ada berapa negara, mungkin banyak lah ya, dari Asia, Southeast Asia sampai South Asia.
Kemudian Pasifik juga saya pernah masuk di sana. Nah itu sama pekerjaannya. Kalau dulu saya ke lapangan, nah untuk respon tanggap darurat sekarang peran saya sudah berubah. Jadi peran saya adalah membantu aktor-aktor yang melakukan manajemen bencana di negara-negara itu supaya mereka dikuatkan kapasitasnya. Jadi saya latih, kasih pelatihan, kadang-kadang ke sana juga untuk lead mereka. Yuk kita lakukan bersama-sama. Jadi apa itu learning by doing? Kan belajar itu macam-macam ya. Di kelas kita belajar, waktu kita training kita belajar. Tapi belajar juga bisa dengan cara apa? Kita lakukan bersama-sama, itu namanya learning by doing gitu, coaching, mentoring. Nah itu kira-kira tugas saya sekarang seperti itu, mengcover di Asia. Tahun lalu saya kerja untuk Federasi Palang Merah, dan kemudian di Federasi Palang Merah itu saya mengcover Asia dan Pasifik. Jadi kurang lebih ada berapa itu 20 lebih gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Asia Pasifik yang saya harus support mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi setahun aja karena itu di Kuala Lumpur, saya nggak sanggup jauh. Saya bucin sama suami saya, sama anak saya gitu. Jadi kayaknya setahun tinggal di Kuala Lumpur terlalu anak-anak kan karena sekolah jadi dia nggak ikut. Suami menemani anak. Kayaknya saya terlalu bucin gitu. Jadi akhirnya di akhir tahun pertama saya putuskan nggak deh, saya cari kerja yang di Indonesia aja gitu. Nah, itu kira-kira pekerjaan saya more or less seperti itu. Suka ada yang tanya, Ci kalau kerja di non profit digaji nggak? Gimana tuh? Ya itu pertanyaan. Ya digaji dong gitu ya. Jadi misalnya kita kan kalau cara kerjanya di non profit itu kita dapat funding support, bisa dari donor pemerintah, Amerika, Inggris, Uni Eropa gitu ya. Ada banyak deh, termasuk Jepang juga ada, China dan macam-macam. Pemerintah ada juga donor yang dari sponsor. Jadi kayak misalkan masyarakat yang nyumbang. Nah, pada waktu mereka menyumbang itu mereka kan dapat proposal untuk melakukan bantuan tanggap darurat sekian lama, nanti ada timnya perlu sekian. Jadi biaya operasionalnya masuk. Jadi saya nggak work for free gitu ya. Tapi kalau ditanya gajinya bagus nggak Ci? Ya jangan bayangkan misalnya kamu ada kalau di profit kan ada pembagian sisa ada bonus, nggak ada. Jadi memang cuma salary gitu. Tapi karena kita bicara tentang lembaga kemanusiaan, jadi staff itu juga dimanusiakan. Misalnya kalau cuti gitu ya, saya alami sendiri. Di Indonesia cuti itu berapa lama ya? Kira-kira 3 bulan kan? 3 bulan. 1 bulan sebelum hari melahirkan, kemudian 2 bulan setelah gitu. Saya waktu itu dapat fasilitas bisa cuti sekitar 1 tahun. 1 tahun, jadi saya bisa cuti. Jadi anak saya full ASI 6 bulan. Kemudian setelah itu saya tidak full salary, tapi masih cukup untuk kita hidup gitu ya. Nah, jadi saya puas tuh, anak saya selama hampir 1 tahun saya berinteraksi dengan dia dari ceprot lahir sampai dia hampir umur 1 tahun. Dan kemudian waktu kembali ke kerja itu dikasih satu fase. Jadi tidak otomatis 100% anaknya ditinggal. Jadi pelan-pelan, mula-mula setengah hari, terus makin lama makin 1 hari. Kalau saya harus travel, saya pernah anak saya masih umur di bawah 2 tahun, saya ditugaskan ke Kolkata ke India untuk kasih training waktu itu, karena teman-teman di India mereka mau belajar tentang bagaimana menganalisis pasar dalam respon tanggap darurat. Nah saya berangkat, saya bilang tapi anak ini mau lebaran, di rumah saya tidak ada asisten rumah tangga yang membantu, jadi kemungkinan saya nggak bisa pergi. Oh jangan takut, dia bilang, bawa anakmu, bawa satu lagi untuk istilahnya neni gitu ya. Kamu mau bawa nenimu atau kamu mau bawa keluargamu yang untuk jaga anak selama kamu lagi kasih training gitu. Jadi gajinya mungkin tidak sewah kalau kita di private sector, tetapi dari sisi fasilitas yang lain, kesejahteraan, hak-hak anak itu dipenuhi gitu. Jadi itu yang makanya saya betah gitu ya. Waktu gempa di Padang tahun 2009 itu anak saya baru lahir banget.
Gempanya begitu besar, jadi kantor perlu saya untuk berangkat. Saya bilang anak saya masih kecil, nggak bisa. Itu mereka, Puspa kami siapkan. Jadi ada satu rumah, saya bisa bawa neni waktu itu. Mereka sudah siapkan kulkas dan macam-macam untuk ASI gitu ya. Jadi mereka bilang kalau kamu berangkat kita siapkan ininya gitu. Cuma setelah pikir, aduh jangan dulu deh ya. Kayaknya bawa anak bayi di bawah 1 tahun ke lokasi bencana mungkin nggak terlalu cocok. Jadi itu salary ada. Tapi memang tidak berlebih, tapi kemudian dikompensasi dengan memanusiakan karyawan gitu ya. Jadi itu termasuk kayak cuti misalnya. Cuti Indonesia berapa? 12 hari. Iya. Saya bisa cuti, sekarang cuti saya itu 30 hari setahun. Dalam setahun 30 hari. Dalam setahun 30 hari gitu. Memang berarti memang sangat-sangat memanusiakan. Betul. Manusia. Yes, itu sebabnya saya betah ya dari 2001 sampai sekarang. Karirnya tidak menjulang. Title saya bukan direktur, saya tidak punya company, saya tidak punya tabungan yang melimpah ruah gitu ya, tapi cukup lah. Tapi gitu. hidup itu cukup balance. Ya, saya punya hidup yang balance gitu. Jadi kayak sekarang kan sejak COVID orang terbiasa dengan work from home. Saya sudah exercising work from home dari tahun 2010. Jadi walaupun saya cover Asia, saya berbasis di rumah gitu. Jadi saya bisa travel, tapi balik lagi ke rumah. Saya tidak harus ke kantor karena saya menyelesaikan pekerjaan ada dari rumah gitu ya. Jadi saya sudah waktu COVID udah nggak kaget work from home itu seperti apa gitu. Nah itu kan sesuatu yang jarang gitu ya. Tapi sekarang kan semua sudah terbiasa dengan work from home gitu, work from anywhere gitu. Betul. Jadi fleksibilitasnya di situ dan kebetulan saya bersyukur sekali saya dari 2001 sampai sekarang ketemu manajer-manajer yang memang tidak hanya tujuannya memeras saya untuk bekerja, tapi mereka punya KPI. Jadi KPI mereka adalah satu, saya cutinya habis. Jadi kalau cuti nggak habis, KPI bosnya yang bermasalah. Itu satu. Ya, manajernya yang salah. Kemudian yang kedua, KPI mereka adalah staff growth. Jadi mereka bertanggung jawab bahwa staff saya ini harus berdevelop setiap tahun. Jadi sering manajer-manajer saya tuh selalu saya bilang istilahnya gini, they throw me out of my comfort zone. Jadi saya selalu ditendang tuh, Puspa lakukan hal ini gitu ya. Dan mereka tahu saya nggak nyaman. Tapi waktu saya nggak nyaman, dia bilang, you know, when you feel uncomfortable, you are growing gitu. Jadi saya akhirnya ditempa tuh bertahun-tahun ketemu manajer-manajer yang selalu bilang raise the bar, move out of your comfort zone. Nah itu yang membuat saya tuh merasa ini lingkungannya sehat gitu ya. Jadi saya merasa saya selalu bertumbuh gitu. Makanya saya betah di sana gitu. Self improvementnya tuh juga. Ya jadi tanggung jawab. KPI bos kan nggak cuma profitnya harus sekian, nggak harus achieve. Misalnya gini, saya juga ada target. Jadi misalnya kalau saya ditugaskan di lapangan, H+2 bencana saya udah ada di lapangan. Itu setiap hari saya harus laporan. Hari ini you udah reach penerima manfaat berapa orang? You udah bantu berapa banyak? Itu saya harus lapor dan setiap malam saya harus laporan. Hari ini sekian ratus, besok jadi sekian ratus, hari ketiga jadi berapa ribu gitu. Itu dipantau gitu. Tapi mereka juga bikin work life balance itu jadi tanggung jawab staff dan juga tanggung jawab dari line manager gitu. Karena tuh itu semuanya berlarut ya Ci. Karena dari atasan Cici ke Cici juga nanti akan ke bawah. Melakukan itu juga ke semuanya. Gitu. Iya, satu hal yang saya sekarang kadang-kadang khawatir lihat anak-anak zaman sekarang ya. Mereka kalau misalkan di usia-usia pekerja, mungkin seangkatan Evelyn juga gitu yang kerja itu bisa kayak nggak ada batasnya gitu ya. Jadi kerja sampai malam, mengorbankan kadang-kadang keluarga. Bagi keluarga muda, kebetulan saya pemerhati keluarga di paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Itu saya sering lihat keluarga muda sekarang itu salah satu struggle yang dihadapi adalah misalkan pekerjaan yang sangat menyita waktu. Jadi bisa pulang malam, pergi pagi, anak
ditinggal sama neni atau dijagain sama digital Daycare. technology atau di daycare atau dikasih HP gitu ya. Nah itu yang saya ingat sekali salah satu manajer saya bilang gini, waktu dia melihat saya struggling antara saya harus prioritas kerjaan, tapi saya di rumah lagi ada masalah nih, anak saya, kakak saya sakit gitu ya, keluarga saya butuh saya. Waktu itu saya bilang, saya diskusi dengan manajer saya bilang saya lagi menghadapi masalah seperti ini nih. Gitu. Nah, terus dia bilang, Puspa, remember this. Dia kebetulan manajer saya banyak dari dia banyak orang asing gitu ya. Dia selalu bilang gini, the company with or without you, mereka akan tetap jalan, akan tetap ada. Jadi kalau nggak ada kamu, bukan berarti terus perusahaan nggak bisa jalan, organisasi nggak bisa jalan. Tapi kalau keluargamu tidak ada kamu, itu mereka akan hancur, mereka akan kehilangan kamu. Dan yang paling penting apa? Kamu akan kehilangan banyak momen yang nggak akan bisa balik. Jadi jangan ragu untuk bilang no ke organisasi dan prioritaskan keluargamu. Jadi itu saya dengar sejak tahun 2009-2010 saya udah disesepin yang kayak gitu ya. Di otak saya tuh udah di brainstorm seperti itu. Jadi kalau kamu tanpa keluargamu, kamu akan miserable, kamu akan merasa sangat menderita gitu ya. Dan keluargamu menderita, kamu juga menderita. Tapi company tanpa kamu, dia akan tetap jalan. Jadi jangan ragu, kalau memang keluargamu jadi prioritas, sampaikan, kita akan cari jalan keluarnya. Gimana tanpa kamu kita bisa tetap deliver apa yang kita mau capai. Jadi itu yang saya sampai hari ini saya masih pegang itu. Jadi saya nggak ragu untuk bilang ke manajer saya, sorry, saya nggak bisa gitu ya, karena keluarga saya lebih penting dari saya. Nah itu yang kenapa juga mungkin salah satu kenapa saya dan suami gitu ya tertarik untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan kami, tapi juga aktif melayani di gereja dalam hal ini gitu ya, untuk jadi pemerhati keluarga gitu, Evelyn. Nah, Sobat YBHK, penasaran gak nih bentuk pelayanannya Ci Puspa sama suaminya tuh seperti apa sih, Ci? Ayo cerita dong, Ci. Kalau pelayanan. Kebetulan saya dari waktu masih single, saya itu aktif di Mudika. Jadi dulu saya aktif di paroki Bunda Hati Kudus di Kemakmuran. Kan sekolahnya Tarsi, sebelahnya ada gereja Kemakmuran. Nah, jadi saya itu aktif di sana. Jadi panitia camping lah, pokoknya macam-macam ya. Dari OMK ya, Ci? Ya, sekarang OMK. Dulu kan kita sebutnya Mudika, Muda-Mudi Katolik. Jadi dari kuliah, dari masih single seperti itu. Terus setelah menikah memang sempat ada vakum gitu ya, karena saya tinggal di Jogja 3 tahun. Jadi saya vakum, tapi suami saya dia tetap melayani. Di waktu itu kami suami saya aktif di paroki Kota Baru di Jogja. Dia sebagai lead bank di sana. Nah, setelah 3 tahun kami mulai ikut di komunitas Pasutri. Jadi kami tuh selalu percaya bahwa untuk punya keluarga yang solid, kita juga harus punya lingkungan yang mendukung. Jadi kita punya pertemanan yang visinya sama. Visinya apa? Visinya adalah membangun keluarga gitu ya. Keluarga Katolik yang bisa jadi berkat untuk sesama. Maka cari komunitas. Waktu itu saya dan suami ikut komunitas Marriage Encounter. Jadi sampai sekarang tuh ikut Marriage Encounter 2008 sampai sekarang kami tetap hidup dalam komunitas, walaupun sekarang di Jakarta cari komunitas Marriage Encounter di Jakarta. Waktu single kami komunitas Choice gitu. Jadi Choice itu gerakan untuk single gitu ya, muda-mudi. Nah kami sama-sama ikut di Choice gitu. Menikah 3 tahun ikut Marriage Encounter. Terbantu sekali karena waktu menikah itu kan dinamika rumah tangga itu kan sangat luar biasa ya. Ada anak, ada urusan extended family dan macam-macam. Nah, kami menemukan waktu kami hidup dalam komunitas, kami itu diteguhkan gitu. Ada aja misalnya kita lagi
bete nih sama saya, lagi bete sama suami lagi bete sama saya. Kita harus ikut kegiatan di komunitas. Mau nggak mau kita harus ngomong. Mau nggak mau kita harus kan ada dialog komunitas. Itu ya Tuhan tuh seperti atur loh. Jadi kalau lagi ngeributinnya misalkan tentang hal A gitu ya. Terus ikut di komunitas. Bisa itu diatur ya kayak Roh Kudus bekerja gitu, yang dibahas itu adalah topik yang lagi kita ributin gitu. Khotbahnya itu ternyata. Iya, jadi itu situ kita menemukan bahwa punya komunitas itu menyenangkan gitu. Nah, kemudian karena aktif di Marriage Encounter, kami kan harus kembali ke paroki, melayani di paroki. Nah, di paroki di Alam Sotra kami membantu di seksi kerasulan keluarga. Jadi di situ tuh ngurusin dari yang pacaran supaya pacaran sehat gimana, ada program discovery. Kemudian waktu mau menikah, kan kalau di gereja Katolik harus ada mengikuti kursus membangun rumah tangga. Nah, jadi fasilitator di program membangun rumah tangga. Kemudian karena sudah lama bergabung di seksi kerasulan keluarga, diajak mau nggak gabung di Keuskupan Agung Jakarta di Komisi Kerasulan Keluarga. Terus kami tuh cuma punya satu jawaban kalau dipanggil untuk melayani. Jawabannya cuma iya Tuhan gitu ya. Itu kan Tuhan panggil ya. Jadi karena kami percaya waktu Tuhan panggil itu pasti sudah direncanakan semua. Jadi kalau Tuhan panggil, ayo, suami saya namanya Betara, saya panggilnya Mas Ebet gitu. Ayo Ebet, Puspa melayani ke sini gitu ya. Jawabannya cuma iya gitu. Ya akhirnya kami sampai sekarang melayani juga di Komisi Kerasulan Keluarga. Di Komisi Kerasulan Keluarga ngapain? Yaitu membantu seksi kerasulan keluarga di paroki mempersiapkan program-program mereka gitu. Jadi tetap kerja jojong gitu ya, melayani jojong, itu jalan, pelayanannya jalan, keluarganya harmonis. Iya, jadi saya semuanya dicukupkan karena kadang-kadang saya suka ketemu yang, aduh aku belum bisa melayani karena apa? Kami tuh ekonominya masih harus membangun, masih harus prihatin gitu ya. Tapi saya belajar di komunitas yang saya hidup bersama gitu ya, banyak keluarga-keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang mungkin masih prihatin, yang sederhana, itu mereka tetap bisa melayani gitu. Dan Tuhan tuh nggak diam gitu loh. Jadi banyak jalan-jalan yang dibukakan gitu loh. Jadi seperti kamu layani aja, nanti semua dicukupi gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, gimana kondisi perekonomian kalian? Cukup. Saat ada keperluan Tuhan cukupkan gitu. Ya, istilahnya gini, Sobat YBHK, ini pintu nih ya. Kamu mau melayani nggak? Kalau mau masuk, terus dibukain tuh banyak pintu-pintu berkat lain. Iya, dan kita ketemu network of people ya dalam komunitas itu. Kita nggak cuma kayak sekarang membantu di KAJ. Capek nggak? Ya capek lah, udah kerja, udah urus keluarga, terus melayani di paroki, terus masih bantu juga di KAJ. Tapi yang saya temui apa? Waktu saya membantu di Keuskupan Agung Jakarta dalam KOMKK ya, Komisi Kerasulan Keluarga. Saya tuh ketemu teman-teman baru dari 60-an paroki yang ada di KAJ. Kita ketemu teman baru, kalau pergi kemana gitu. Kita pernah ketemu ya gitu. Jadi kayak punya extended, again saya selalu bicara tentang extended family, orang-orang yang membantu kita, tangan-tangan yang Tuhan kirim untuk jadi sahabat dalam perjalanan, meneguhkan gitu ya. Pergi ke daerah-daerah yang baru misalnya, ketemu komunitas ME gitu ya, Marriage Encounter. Cuma kasih tanda gini, langsung kita tuh udah seperti connect ya. ME itu kita pakai lambang gini. Begitu pas lambang ini, kita seperti terkoneksi walaupun dia dari Purwokerto, dia dari mana gitu ya. Saya kemarin dalam salah satu ada lelayu ada duka cita, saya melawat gitu ya. Di sana ketemu Pak Sutri dengan berkaos ME. Kami nggak kenal, tapi karena sama-sama Marriage Encounter gitu ya, kita langsung sapa, Marriage Encounter mana? Saya juga. Terus udah ngobrol, terus kamu kenal ini nggak? Kenal gitu ya. Oh ternyata kita kenal orang yang sama gitu. Jadi itu
satu alasan juga kenapa perlu balance, punya hidup yang balance, melayani, bekerja dan melayani, di samping itu keluarga tentunya nomor satu. Gitu. Dan kayak bergabung di komunitas ini tuh mencari circle-circle yang positif tuh penting ya Ci? Ya, karena gini, nanti as you grown up gitu ya, kita jadi semakin dewasa, temannya makin dikit. Circle kita makin kecil. Nanti sudah menikah, circle-nya makin kecil lagi. Nah, maka kita itu perlu punya circle-circle yang sevisi dengan kita, gitu. Nah, itu yang supaya hidup kita itu lebih bermakna, gitu ya. Terus kita punya kesempatan melayani, bekerja melayani, maka carilah juga komunitas tuh yang sevisi dengan kita. Itu kira-kira. Sobat YBHK, ini tuh keren gitu. Jadi Sobat YBHK nanti nonton dari awal sampai akhir. Iya, panjang ya. Aduh, soalnya aku ngobrol sama Gigi tuh kedengerin tuh merasa dapat banyak masukan, banyak insight-insight, pasti Sobat YBHK. Iya, tadi saya tuh ditanya hobinya apa gitu ya. Hobi Cici tuh. Hobi saya sebenarnya ada dua hobi saya. Satu hobi saya traveling. Jadi makanya termasuk waktu kerja, cita-cita saya apa? Tuhan, kalau saya nanti kerja, tolong kasih saya pekerjaan yang bisa bawa saya jalan-jalan gratis. Karena saya tidak punya uang yang banyak. Keluarga saya bukan keluarga yang tajir melintir gitu ya. Papa mama saya mau nyekolahin anak 3 tuh harus meri. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau jalan-jalan. Tolong bantu saya cari kerjaan yang bisa kasih saya perjalanan gratis sambil kerja. Itu doa saya. Terus Tuhan kasih saya pekerjaan gitu ya. Saya sudah Indonesia, saya bisa mungkin Papua, NTT gitu ya, Nusa Tenggara, Maluku, Sentral Sulawesi, Palu gitu. Ya minimal di setiap pulau-pulau besar saya sudah jalani. Terus kerjaan ini juga kasih saya kesempatan traveling ke Asia. Jadi kalau ASEAN itu sepertinya sudah hampir semua saya datengin kecuali Timor Leste malah. Timor Leste yang belum. Terus ke Southeast Asia, mana lagi ya? Asia Selatan. Dari Pakistan, Bangladesh, Nepal itu jalan-jalan, mungkin jalan-jalan yang hebat dikit apa Ci gitu ya, negara-negaranya kok negara-negara yang itu. Tapi ya memang itu pekerjaan, dan di setiap kali saya datang ke satu negara, saya belajar satu budaya, saya punya keluarga baru di sana. Jadi kalau saya lagi mau ke Kamboja misalnya gitu ya. Saya punya temen nih waktu itu kerja di kantor ini, saya kontak dia. Aku lagi ada di Phnom Penh nih gitu ya. Yuk kita ketemu, cuma makan, tapi kita punya teman di sana gitu ya. Terus jalan-jalan kemana lagi? Mungkin exposure saya waktu dengan Federasi Palang Merah, saya pergi ke Pasifik. Punya contoh negara-negara di Pasifik, ada yang tahu misalnya? Apa tuh Ci? Misalnya negara, pernah dengar ada negara yang namanya Tonga, Fiji, ya, Solomon Island. Nah, jadi saya ngalamin, suami saya bilang, nih kamu tuh mau pergi kemana tuh? Saya mau ke Tonga, itu satu kerajaan, Tonga Kingdom. Terus dia orang senang yang melihat peta, jadi dia bilang ini Australia. Saya zoom 3 kali, negaranya baru kelihatan. Jadi kalau di Google Maps kecil banget gitu ya. Nah, jadi pekerjaan dan hobi jadi satu, hobi jalan-jalan. Nah, hobi saya yang kedua itu ngomong. Jadi bisa dilihat ya sekarang ya. Jadi kalau saya ngomong, ya suami saya sering bilang gini, aku tuh malas kalau berbeda pendapat sama istriku ini. Dia bilang, aku ngomong 1, dia ngomong 1000 gitu ya. Istilah kata tuh aku kayak senapan mesin gitu. Dia cuma pistol biasa dor gitu, saya dadadadadadadadad kayak itu. Jadi hobinya ngomong gitu, hobi saya bicara. Jadi seperti itu. Makanya saya dulu sebenarnya waktu lulus SMA, saya tuh cita-cita pengen jadi guru. Cuma mama saya bilang, saya mau masuk IKIP saya mau jadi guru. Mama saya bilang, boleh kamu jadi guru, tapi ambil jurusan yang lain. Karena jadi guru itu bisa macam-macam caranya, nggak harus masuk ke IKIP gitu. Ambil S1 yang full gitu. Oke, gitu. Dan omongan mama saya emang benar. Dia waktu itu saya kesel, saya merengutkan, apaan sih anak SMA ya waktu itu. Kok aku nggak harapanku tuh nggak dipenuhi gitu. Tapi terus sekarang ya, saya pikir benar juga mama saya tuh. Jadi guru itu
banyak caranya. Dan guru itu kan harus ngajarin bukan hanya apa yang diajarin di Iya, sekolah. betul. Ada banyak hal-hal yang kita bisa maksudnya kita sharing ilmu Iya. kita gitu ya. Jadi sampai sekarang tuh makanya hobi saya ngomong. Kalau di kerjaan itu saya paling senang capacity strengthening. Jadi kalau saya kasih training gitu ya, kebetulan saya punya reputasi sekian tahun tuh kalau saya ketemu teman-teman yang saya training dulu, dia selalu bilang apa? Mami, mereka panggil saya mami sekarang karena ikutin anak saya. Ya anak saya itu dari bayi saya bawa ke kantor. Jadi yang kenal anak saya, Pak, kan lihat ya, mereka anak saya panggil saya mami. Nah, teman-teman tante-tante omnya panggil saya mami juga. Mami, satu yang menyenangkan belajar sama mami itu you translate kompleks knowledge jadi sesuatu yang gampang. Dia bilang gitu. Itu jadi banyak testimoni yang bilang gitu. Kalau mami yang ngajar gitu ya, satu konsep yang sulit itu bisa jadi sangat mudah dipahami, mudah diingat gitu ya. Nah itu yang kemudian dari situ saya belajar bahwa oh ya saya bisa tetap memenuhi aspirasi saya jadi guru gitu ya dengan cara yang berbeda gitu. Nah itu dari hobi jalan-jalan, hobi ngomong, wah ya. langsung kemana-mana Ci. Dan Tapi hobi jalan-jalannya aku juga lagi ingat ya, gimana dan nih, Ci? hobi ngomong itu aku waktu SMA kan ikut OSIS di Tarsis 1. Aku bukan ketua OSIS, aku cuma wakil ketua. Nah, kemudian salah satu pembimbing OSISku namanya Pak Andreas Marwoto. Sekarang sudah pensiun, dia guru bahasa Indonesia saya. Jadi kalau dia waktu itu saya ingat ada satu LDK gitu ya. Dia memperkenalkan diri, nama saya Pak Andreas, hobi saya ngajar. Dia bilang gitu. Terus saya, oh ya berarti hobi saya ngomong kali. Jadi sedikit banyak mungkin kalau saya boleh refleksi ya perjalanan hidup saya, mungkin saya ini walau tampang seperti ini ya, saya ini udah 4 tahun ini saya umur 46 mungkin. Saya lahir tahun 78. Berarti berapa? 46, 40 ya 46 47 lah ya gitu ya. Tahun ini ulang tahun yang ke-47. Satu hal yang saya rasa saya tidak akan jadi seperti saya sekarang ini kalau saya tidak ketemu sama Bu Darti. Tahu Bu Darti? Jadi Bu Darti itu kepala sekolah SMA Tarsisius 1. Jadi dia tuh kepala sekolah saya waktu itu. Nah, Bu Darti itu saya pernah ada, karena saya OSIS dulu ya, saya ada satu kesempatan di ruangan Bu Darti berdua aja gitu ngobrol. Nah, waktu itu saya ingat sekali Bu Darti itu bilang, Puspa saya itu bangga kalau anak-anak saya tidak hanya pinter sekolah. Tidak hanya pintar dalam mata pelajaran, tetapi juga pintar dalam berorganisasi, melatih jiwa kepemimpinan. Jadi buat saya percuma dia pintar, tapi kalau tidak punya skill-skill sosial, skill-skill yang dimana dia tuh bisa bermanfaat untuk nanti berinteraksi dengan masyarakat. Jadi di situ tuh Bu Darti kasih saya, waktu itu saya masih unyu-unyu gitu ya, polos gitu. Oh iya ya, berarti saya harus balance nih antara jadi anak pintar dan jadi anak yang punya jadi sekarang istilahnya kecerdasan emosi ya. Jadi tidak hanya intelektual tapi secara emosi juga cerdas gitu, peka terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Maka waktu itu saya dulu termasuk anak cerdas gitu. Walaupun saya cuma SD dan SMA di YBHK, SMP saya di BHK Grogol. Jadi waktu saya waktu itu kan masih ada ujian negara, ada NEM gitu ya. Saya SMP tuh kelas 3, NEM matematika saya sampai sekarang 10,00. Wih, jadi nilai sempurna matematika. Benar semua ada 10,00 NEM matematika SMP saya. SMA saya balik lagi ke Tarsi. Waktu itu mama saya tanya, kenapa kamu mau balik lagi ke Tarsi? Padahal dulu saya dari SD Damai kan, SD di Damai.
Kamu kebayang lah SD Damai Iya, itu kan iya. kita daerahnya itu kan kalau kita istilahnya urban slum ya, daerah kumuh kota karena di situ kan daerah-daerah yang banyak perumahan Iya. ilegal dan lain sebagainya, banyak isu-isu kemiskinan di sana. Istilah kata anak sekarang tuh daerah Bronx gitu Iya. ya. Nah, kita tahu kamu juga dari sana ya. Aku kesenian dikit sih, Oh. agak-agak ke Roxy lah. Oh, masih di Iya. Roxy, saya kebetulan di situ. Nah, saya SD dari kelas 2 SD sampai lulus SD saya di Damai. Nah, waktu itu saya ya sebagai anak yang tinggal di daerah urban slum itu saya punya satu rasa minder. Kenapa? Saya ini dari sekolah yang mungkin orang-orang banyak nggak pernah dengar namanya gitu ya. Tapi saya di sini belajar baik gitu ya. Nah, cuma waktu itu saya rasa saya mau jadi apa nih nanti gitu. Nah, terus mama saya kasih challenge. Papa mama saya tuh gitu, selalu mereka kalau saya udah sampai di level 7 gitu ya, you harus naik ke level 8. Jadi waktu itu lulus dari Damai, saya itu kan punya kata BLC ya. Istilah kata tuh apa? Masuk ke Tarsi, mau kemana-mana gampang. Apalagi saya murid berprestasi. Saya waktu itu 2 besar ya. Di waktu SD saya ranking 2 secara umum gitu. Nah, terus saya mau masuk SMP manapun di IYBHK itu kan tinggal masuk aja gitu. Cuma mama papa saya bilang enggak, nanti you keenakan dia bilang. Kamu nanti keenakan. Kenapa? Semua guru kenal kamu, tahu kamu, sayang kamu, terus kamu nanti jadi spoiled dia bilang. Jadi apa? Dimanja. Maksudnya sudah karena udah kenal, udah tahu reputasi anak ini anak baik-baik gitu ya. Maka nanti saya yang jadi keenakan. Maka mama saya bilang no. Kamu harus daftar ke sekolah lain. Jadi waktu itu saya dengan bersungut-sungut, mama saya suruh saya daftar ke Ursula, ke BHK Grogol. Di Ursula saya nggak diterima. Waktu itu saya rasa itu kan, aku tuh kayaknya nggak cukup deh sampai sana. Terus masuklah ke BHK. Di BHK itu saya tes, saya diinterview. Ternyata saya diterima di sana. Jadi beberapa teman dari Damai ada yang daftar, mungkin 3 atau 4 orang. Saya masuk diterima di sana. Nah, mama saya tahu saya nggak nyaman gitu. Tapi dia bilang, no, kamu harus ambil di situ. Jadi ya kebayang nggak ya anak kelas 6 SD rumah di Damai ke BHK itu saya disuruh naik bus. Kopaja P12 gitu ya. Kalau Kopaja nomor 93. Itu saya bergelantungan gitu dan saya dipaksa mama saya. Jadi di sekolah itu ternyata saya nggak bodoh loh. Jadi lulusan dari Damai masuk ke BHK, I am competitive enough gitu. I was competitive. Ya, matematika saya 10,00 loh gitu ya. Jadi itu saya di situ itu satu experience yang membuka mata saya bahwa aku tuh nggak bodoh loh. Aku tuh lulusan walaupun dari SD Damai yang waktu aku masuk ke BHK ya. Kan, kamu dari sekolah mana? Kamu dari sekolah mana? Aku sebut aku dari SD Damai. Nggak ada yang pernah dengar namanya gitu ya. Saya tuh waktu itu rasanya hatinya nyos gitu. Tapi saya bilang no. Saya mungkin mereka nggak kenal sekolah saya, tapi mereka harus kenal sekolah saya dari saya gitu. Jadi waktu itu semester 1 itu kan saya sekolah gitu, saya kejar, saya belajar, saya bilang enggak lah, saya bisa, saya bilang. Saya di semester 1 waktu saya kelas 1 SMP di BHK, saya udah deg-degan, aduh nilai saya gimana gini ya. Walaupun hari-hari itu kayaknya saya cukup bagus nih. Cuma kan saya nggak tahu yang lain-lain pinter-pinter, lebih pintar dari saya atau enggak gitu. Ternyata waktu rapot dikasih, mama saya tuh dengan santai gitu ambil rapot keluar. Gimana mah, aku dulu masih ada ranking kan, aku ranking 2. Dan yang ranking 1 itu bukan anak dalam, bukan anak BHK, anak luar juga. Jadi waktu itu anak dari saya ingat teman saya itu dari Serang. Jadi waktu itu pembelajaran terbesar saya adalah bahwa yang membuat sekolah itu bisa terkenal, bisa dikenal itu saya. Bukan jadi saya tuh punya tanggung jawab itu, bukan cuma sekolah yang kalau kita masuk di sekolah terkenal maka kemudian kita jadi terkenal, enggak gitu. Jadi bahwa saya itu punya kontribusi, kalau saya mau sekolah saya dikenal maka saya harus menunjukkan juga identitas saya yang bisa. Jadi kan itu nanti merembet, ditanya kamu sekolah di mana dulu gitu ya. Dan itu sesuatu yang saya pelajari waktu saya di SMP gitu. Dan dulu di SMP itu dari 1A sampai 1H. Berarti berapa tuh?
paralel itu 7 kelas ya, 7 kelas. Waktu saya kelas 3 SMP, itu ranking itu di paralel. Jadi sekian kelas di paralel diumumkan gitu. Saya itu nomor 9. Dari paralel. Jadi sekian ratus anak, saya itu masih 10 besar gitu ya. Dan itu guru-guru saya itu sampai bilang saya tuh seperti dianggapnya dianggap tim underdog gitu ya. Jadi yang tidak diperkirakan tapi ternyata saya bisa gitu. Nah, jadi itu yang jadi saya belajar apa? Saya dulu mungkin sekolah di sekolah yang lokasinya di daerah urban slum gitu ya. But see, I am who I am now gitu ya, bahwa kita tetap punya prestasi gitu loh. Kemudian pas lulus SMP mau ke SMA gitu ya. Di SMA itu saya memutuskan, Mam, saya sekarang mau balik ke Tarsi gitu ya. Saya nggak mau lanjut di BHK. Kenapa? Saya rasa di Tarsi, karena saya waktu sekolah di SMP saya lihat kan bagaimana dinamika anak-anak SMA gitu. Terus saya merasa enggak, saya mau ke Tarsi karena saya lihat kakak-kakak saya 2 itu lulusan Tarsi 1 semua. Saya lihat gimana mereka sekolah, kok kayaknya enjoy, kok kayaknya happy, balance. Kakak saya di Tarsi dia dapat jalur khusus ke IPB. Kakak saya nomor 1, dia tahun 88. Dulu bilangnya bukan UMPTN loh, dia tuh jadi diterima tanpa tes berdasarkan nilai gitu ya. Sekarang apa istilahnya aku lupa nih. Ya, jadi dia masuk ke IPB. Kan saya lihat, kakak saya tetap pintar, berprestasi, bisa masuk ke IPB, tapi terus dia bisa tetap main volley gitu ya, bersenang-senang dengan kegiatan ekstrakurikuler gitu. Saya mau ke sana aja. Jadi saya bilang sama mama, saya SMA, saya tidak mau di BHK, saya mau ke Tarsi. Maka berakhirlah saya di Tarsi. Kemudian ketemu Bu Darti kan, Bu Darti bilang, Puspa, anak itu, siswa itu buat saya harus balance antara pintar di sekolah dan juga pintar bermasyarakat. Itu yang kemudian saya bawa. Makanya waktu SMA saya ikut OSIS gitu ya, bersenang-senang juga ikut volley gitu. Jadi sering cabut kelas tuh keluar tanding kemana ya. Nilai mungkin agak turun dikit gitu ya, enggak banyak gitu ya turun. Tapi pengalaman yang nambah. Iya, tapi pengalaman saya yang sisi satunya juga bertambah. Jadi buat saya oke lah. Nah waktu saya mau kuliah, Tarsi 1 waktu itu punya kerjasama dengan Atmajaya. Saya dapat beasiswa dari nilai kelas 1 dan kelas 2 SMA. Dan itu membantu sekali karena papa mama saya nggak punya uang banyak nyekolahin anak gitu ya. Jadi buat saya dapat beasiswa masuk ke Atmajaya. Atmajaya juga kan kampus bagus gitu. Jadi saya ambil, saya kuliah di Atmajaya gitu. Dan di Atmajaya pun saya tidak hanya kuliah gitu. Saya ketua senat Fakultas Ekonomi di Atmajaya kayaknya tahun 2000. Saya kan tahun 96, kayaknya tahun 98 itu saya ketua senat. Ya, jadi waktu zamannya revolusi lagi ada tahun 98 tuh ada kerusuhan, ada demonstrasi mahasiswa. Saya waktu itu adalah ketua senat di Fakultas Ekonomi di Atmajaya. Jadi di situ juga saya belajar lagi bahwa saya tuh nggak cuma perlu belajar hadir di kelas 75%, absen 1 semester cuma boleh 4 kali, tapi saya juga harus ambil yang lain. Jadi waktu itu saya ikut di senat, saya ikut di 1 unit kegiatan mahasiswa yang fokus pada manajemen gitu ya. Nah, jadi saya punya balance life lagi. Waktu kuliah pun tidak hanya sekolah, tidak hanya belajar dan belajar, tapi juga ikut kegiatan mahasiswa. Nah, itu yang saya amati sekarang ya. Beberapa kampus itu mewajibkan misalnya bahwa kalau kamu mau sidang skripsimu, kamu harus punya ada satu organisasi, ada seminar ikut apa gitu ya. Waktu zaman saya kuliah itu nggak ada yang kayak begitu. Malah mohon maaf ya, ini beda trennya dulu dan sekarang. Kalau dulu kayaknya banyak dosen-dosen saya tuh yang mengejar-ngejar, stop berorganisasi, jangan terlena, ayo kuliahnya diselesaikan gitu ya. itu tren yang sekarang sedang terjadi gitu, bahwa mahasiswa sekarang pokoknya cepat lulus, cepat kerja, cepat ini. Tapi
please jangan lupa gitu ya bahwa keahlian yang harus kita asah itu bukan cuma kecerdasan secara intelektual, secara emosi. Bagaimana kita juga mulai sebagai mahasiswa bisa bersentuhan dengan masyarakat gitu. Jadi harus punya itu yang apa keseimbangan antara cerdas di sini dan cerdas di sini gitu ya. Itu yang prosesnya. Jadi kalau my journey so far, kalau saya bisa tarik balik gitu ya, mungkin titik saya yang paling penting adalah ketemu Bu Darti waktu itu di SMA. Di SMA Tarsis 1. Di Tarsis 1. Jadi kalau saya nggak ketemu dia, mungkin saya punya satu persepsi yang berbeda gitu tentang bagaimana saya harus menjalani hidup gitu ya. Tapi pertemuan saya dengan almarhum Bu Darti itu sangat menyentuh sekali gitu. Jadi sampai hari ini pun anak saya didik begitu. Jadi saya bilang sama anak saya, Mami nggak minta kamu ranking 1. Tapi Mami mau kamu bisa untuk pelajaran lakukan yang terbaik yang bisa kamu pelajari. Tidak harus nilai sempurna, tapi yang penting adalah terbaik yang bisa kamu kasih. Terus jangan lupa seimbangkan, melayani gitu ya. Jadi anak saya tuh sekarang juga Mami aku mau ikut melayani di Putri Sakristi, silahkan. Mami aku mau ikut Antiok, mau ikut Roses, silahkan gitu ya. Di sekolah Mami aku boleh daftar OSIS, silahkan. Saya bilang gitu. Karena apa? Saya tahu ke depan memang persaingan akan semakin ketat gitu. Tapi persaingan itu juga kecerdasan itu kan harus dari seimbang gitu. Jadi saya sekarang anak saya juga silakan. Jadi kadang-kadang sekarang itu saya yang harus booking jadwal anak saya. Jadi kalau saya anak-anakku Vela, Mami ada rencana mau ke Bandung weekend. Vela kapan tersedia waktunya? Jadi kebalik ya. Saya harus tanya jadwalmu kapan nak kosongnya. Nanti bisa nggak kita mau acara ini. Jadi sekarang tuh saya harus menyesuaikan anak saya yang sudah mulai, Mami tolong antar aku hari Minggu, aku mau bantu cari dana, jualan, jadi aku harus siapin ini itu, tolong aku diantar. Oke, antar, jemput. Terus Mami, ayo bantu belanja. Jadi dagangannya suruh kita yang beli. Iya. Jadi tapi saya percaya ya, karena saya mengalami itu juga, bahwa itu semua harus kita seimbangkan gitu. Jadi untuk kalau yang sekarang ya masih sekolah atau yang masih ya di tahap-tahap growth gitu ya, lagi membangun gitu, please jangan lupa gitu bahwa kita tuh harus balance, tidak hanya apa yang profitable, tidak hanya yang intelektual, tapi juga kita harus sensitif dengan harus balance dengan pelayanan, berbagi pada melayani, masuk ke dalam masyarakat gitu ya, berkontribusi. Kita memang mungkin bisa bilang, aduh Ci, masalah di Indonesia itu sangat complicated, kita tuh nggak bakal bisa merubah apa-apa. Tapi saya nggak percaya itu, bahwa karena saya mengalami ya, waktu saya cuma bisa bantu masyarakat di satu RT misalnya, waktu saya kerja tanggap darurat, ternyata itu berarti gitu loh untuk mereka. Jadi kalau saya cuma bisa satu RT, terus teman saya RT yang lain, itu lama-lama se-Indonesia juga kita bisa cover gitu. Dan saya pikir kalau kita udah terlalu cuma pikir bahwa permasalahan terlalu complicated, nggak akan ada penyelesaiannya gitu. Jadi kita harus selalu ambil baby steps. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan, layani apa yang bisa kita berikan. Jangan khawatir soal rezeki gitu ya. Tuhan itu pasti sudah atur semua. Gitu. Cici, terima kasih Sobat YBHK udah dengarkan nasihat-nasihatnya dari Cipus Pak. Makasih ya Cici sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama, senang bisa berjumpa juga. Iya, kenalan sama Sobat YBHK nih. Sobat YBHK semua. Dan Cici, makasih untuk waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YBHK ya. Oke. Sampai jumpa. Bye.